Shalom, selamat berjumpa kembali melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakkan. Mari kita persiapkan hati kita akan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kiranya kami senantiasa setia di dalam mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Pembacaan kita hari ini terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini yaitu hak istimewa anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun ada perlakuan berbeda yang akan dialami seorang anak dari keluarga sendiri daripada anak yang bukan dari keluarga sendiri. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah ketika anak itu hendak masuk ke dalam rumah. Anak sendiri tentu tak perlu susah-susah menunggu sampai ia dipersilakan dulu agar ia bisa masuk ke rumah. Ia bisa masuk atau pulang ke rumah sewaktu-waktu dan menikmati apa saja yang ada di rumah keluarganya itu. Bahkan ia dapat dengan leluasa masuk ke kamar ayah dan ibunya. Anak tetangga, apalagi anak jalanan, tentu saja tidak dapat seenaknya berbuat demikian. Mengapa? Karena anak di dalam keluarga sendiri memiliki hak istimewa untuk berjumpa dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Sementara anak jalanan atau anak orang lain yang tidak dikenal tidak mempunyai hak istimewa ini. Doa adalah hak istimewa anak Tuhan untuk berjumpa dan berkomunikasi dengan Tuhan Bapa kita. Tanpa hak istimewa ini, tidak mungkin kita bisa menerobos masuk ke hadirat Tuhan dan bercengkrama dengan akrab di altarnya. Pada zaman Perjanjian Lama, tidak sembarang orang bisa datang menghadap Tuhan dan berkomunikasi dengannya. Hak istimewa ini hanya dimiliki oleh para imam atau imam besar, dan itu pun dengan syarat yang cukup ketat.
Imam yang menjadi pengantara bangsa Israel untuk masuk ke kemah suci harus hidup kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Dan jika mereka kedapatan tidak kudus, imam tersebut akan langsung mati begitu ia memasuki ruang Maha Kudus di kemah suci. Itulah sebabnya sebelum masuk ke kemah suci, khususnya ke dalam ruang Maha Kudus, kaki imam besar itu akan diikat dengan tali. Dengan demikian, jika ia kedapatan meninggal, orang-orang di luar bisa menarik mayatnya dengan tali tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sulitnya menghadap Tuhan pada zaman itu, bukan? Tetapi syukur kepada Tuhan, karena Yesus, kita tak perlu sesulit itu untuk datang kepada Tuhan. Yesus yang menjadi imam besar dan pengantara kita, telah mencurahkan darahnya sebagai korban penebusan atas dosa-dosa kita. Karenanya, kita dapat masuk ke tempat kudus Tuhan dengan penuh keberanian. Tuhan Yesus sudah membuka jalan baru itu bagi kita. Melalui Dia, kita dilayakkan dan memiliki hak istimewa sebagai anak Tuhan untuk dapat datang menghadap Tuhan yang sudah menjadi Bapa kita. Itu bacaan kita yang sudah dibaca tadi dari Ibrani 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Dan sekarang kita bisa leluasa berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam kitab Filipi 4 ayat 6 sampai 7 menunjukkan komunikasi dua arah yang terjadi antara kita dengan Tuhan melalui doa. Saat kita menyatakan doa-doa dan permohonan kita dalam ucapan syukur, Tuhan menganugerahkan damai sejahtera-Nya kepada kita. Jadi bukan hanya permohonan yang merupakan inti dari doa. Doa sekali lagi adalah memasuki komunikasi untuk dapat bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan dapat mengomunikasikan isi hatinya melalui firman, melalui roh-Nya, melalui situasi kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Dan kita bisa berbicara kepada Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat pengakuan dosa, lewat pengucapan syukur, lewat pernyataan kasih, lewat penyerahan diri, dan sebagainya. Demikian perenungan firman Tuhan saat ini. Kiranya Roh Kudus terus menolong dan memampukan kita untuk semakin mendekatkan diri dan semakin bergaul akrab dengan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dan menjadi hak istimewa bagi kita sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Tolong kami Tuhan untuk dapat mempergunakan dengan baik hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.